Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta pemerhati hukum yang sangat kami banggakan. Perkenalkan, kami dari Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Madura. Saya Khairun Nisa sebagai pembicara pertama dan Hanifatul Aisyah sebagai pembicara kedua, juga Ahmad Aizul Khair sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini adalah analisis konstitusi terkait anggaran yang menyentuh lembaga pendidikan. Studi khusus Inpres nomor 1 tahun 2025, dan untuk itu kami menyatakan pro dengan kebijakan tersebut. Bahwasanya dalam konstitusi pasal 4 ayat 1 menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini menetapkan bahwa Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan negara dengan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, Inpres nomor 1 tahun 2025 ini lahir karena pemerintah ingin mencapai efisiensi fiskal di tengah kebutuhan anggaran yang besar. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa dana negara digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Kebijakan ini lahir dari niat baik negara agar anggaran negara digunakan untuk sektor yang paling membutuhkan, seperti program makanan bergizi gratis, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial. Distribusi anggaran jadi lebih adil, tidak terkonsentrasi hanya di birokrasi, perjalanan dinas, atau kegiatan yang kurang berdampak, dan masyarakat kecil lebih merasakan manfaatnya sesuai prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan Juri dan pemerhati hukum yang sangat saya hormati, pertama-tama saya tegaskan, tim kami berdiri pro terhadap mosi ini, dan saya nyatakan dengan jelas bahwa saya sependapat dengan pembicara pertama yang telah menyatakan dasar yuridis dan sosiologis dari argumen ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam Konstitusi pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan berkewajiban menenggarkan APBN demi kemakmuran rakyat. Itu berarti Presiden memiliki wewenang konstitusional untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan tidak terbuang dalam praktik pemborosan. Saya juga ingin menegaskan pernyataan pembicara pertama, pemborosan anggaran pendidikan memang bukan sekedar asumsi. BPK berulang kali mencatat inefisiensi, terutama dalam belanja birokrasi dan kegiatan seremonial yang memang tidak bermanfaat. Jika ini dibiarkan, maka alokasi 20% APBN untuk pendidikan hanya menjadi angka formalitas tanpa menghasilkan peningkatan kualitas belajar. Dan seperti ditegaskan oleh Prof. Jumri Asitiki, hakikat keuangan negara adalah amanah rakyat. Penggunanya harus dijalankan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Pernyataan ini menegaskan bahwa efisiensi adalah kewajiban moral sekaligus konstitusional. Dengan demikian, jelaslah bahwa efisiensi bukanlah ancaman, melainkan instrumen konstitusional yang sah untuk memastikan amanat alokasi minimal 20% anggaran pendidikan benar-benar tepat guna. Menolak efisiensi sama saja membiarkan praktik pemborosan terus merugikan rakyat. Oleh sebab itu, dengan penuh keyakinan saya berdiri tegak mendukung pembicara pertama dalam menyatakan pro terhadap mosi ini. Dewan Juri yang kami hormati serta pemerhati hukum yang sangat kami banggakan, izinkan saya menegaskan kembali, kami berdiri di sini untuk menyatakan sikap tegas kami. Kami pro terhadap Inpres nomor 1 tahun 2025. Paparan dari pembicara pertama sudah menunjukkan dengan gamblang, Inpres ini memiliki dasar yuridis yang kokoh. Dalam Konstitusi pasal 4 ayat 1 memberikan mandat jelas Presiden memegang kekuasaan pemerintah dan berhak mengarahkan kebijakan anggaran negara. Jadi efisiensi bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan pelaksanaan amanah konstitusi. Dan dengan itu sekali lagi kami tegaskan kami pro terhadap Inpres ini. Dewan Juri dan pembina hukum yang kami banggakan, tidak berhenti dari situ. Pembicara kedua membawa kita kepada realitas sosiologis bahwasanya pemborosan dalam bidang pendidikan juga sudah mematahkan pendidikan itu sendiri di dalam Indonesia. Belanja birokrasi yang secara seremonial besar-besaran telah menghambat anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mulai dari peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana belajar, hingga program makan bergizi gratis bisa menjadi pilihan yang lebih cocok untuk pengalokasian dana anggaran pemerintah. Namun, Dewan Juri yang terhormat, kekuatan argumen tidak akan lengkap tanpa landasan filosofis, karena hukum dan realitas sosial selalu bertumpu pada nilai-nilai bangsa.
Pancasila dan UUD 1945 menegaskan bahwasanya tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang mana hal itu didukung oleh sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengingatkan kita bahwasanya setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Sila kelima pun sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut agar pendidikan berkualitas hanya menjadi hak segelintir yang terjadi, tetapi hingga pelosok negeri yang kita harapkan bisa terlaksana. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati serta pemerhati hukum yang kami banggakan, Impres nomor 1 tahun 2025 bukan sekedar pilihan teknis atau wacana akademis, melainkan wujud keberpihakan nyata kepada generasi penerus bangsa. Dewan Juri yang kami hormati dan pemerhati hukum yang kami banggakan, dari sini terlihat bahwasanya 3 pilar analisis berupa yuridis, sosiologis, dan filosofis saling menguatkan. Secara hukum, Impres ini sah. Secara sosial, ia menjawab problem nyata masyarakat kita. Secara filosofis, ia mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Maka menolak efisiensi semua sama artinya membiarkan pemborosan yang merugikan rakyat. Sebaliknya, mendukung Impres nomor 1 tahun 2025 berarti mendukung tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan segala landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang kami paparkan, izinkan kami menutup dengan keyakinan teguh. Mendukung Impres nomor 1 tahun 2025 berarti mendukung masa depan bangsa. Sekian, terima kasih.